Pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi mendaftar ke kantor KPU Medan untuk bertarung di Pilkada Medan 2020. Pasangan yang diusung PKS dan Partai Demokrat ini mendaftar ke KPUD dengan menaiki sepeda. Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi bersepeda dari lapangan Merdeka menuju kantor KPUD Medan di Jalan Kejaksaan untuk mendaftar menjadi kontestan Pilkada Medan 2020. Ratusan relawan dari pengurus partai pengusung PKS dan Demokrat turut meramaikan pendaftaran pasangan bakal calon ini. Akhyar pun memakai topi khas Melayu untuk menunjukkan sejumlah pesan. Dalam kontestasi Pilkada Medan 2020, pasangan Akhyar Nasution Salman Al-Farisi diusung dua partai, yakni PKS yang memiliki 7 kursi dan Demokrat yang memiliki 4 kursi. Ini namanya Tengkulo. Tengkulo ini Medan adalah tanah Delhi. Ya, jadi pendekatan kultur, pendekatan orang yang berbahagia, pakai topi, olahraga itu kan orang yang berbahagia. Itu dia, ekspresi itu. Sehari sebelumnya, pasangan bakal calon wali kota Medan dan wakil wali kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman sudah mendaftar ke KPUD Kota Medan. Polisi sempat menghimbau massa pendukung untuk menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam pandemi COVID-19. Pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman diusung 8 partai politik: PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, P3, Hanura, PAN, dan PSI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza bersama Ruhama Ben mendaftarkan diri ke kantor KPU sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Sementara pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan mendaftarkan diri ke kantor KPU didampingi Ketua DPD Partai Golkar Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani. Kedatangan pasangan Siti Nur Aziza Ruhama Ben di kantor KPU Tangerang Selatan dikawal langsung oleh 3 parpol pengusung, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Selain 3 partai parlemen, pasangan Aziza Ruhama Ben juga didukung 1 partai non-parlemen, yakni PKPI. Setelah tiba, pasangan ini langsung memasuki gedung KPU. Sementara ratusan pendukungnya menunggu di luar KPU karena hanya 30 orang yang diperkenankan masuk. Usai mendaftar, Aziza diberi kejutan dengan pemotongan nasi tumpeng karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-48. Dalam kesempatan ini, Aziza mengatakan siap bertarung untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan. Ini koalisi kerakyatan, koalisi keumatan dan juga kebangsaan. Jadi hari ini kami semua siap, ya, saya dengan Pak Ruhama Ben, begitu juga seluruh tim pemenangan siap berlaga di kontestasi Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Sementara itu, didampingi Ketua DPD Partai Golkar Tangerang Selatan yang juga menjabat sebagai wali kota Tangsel saat ini, Airin Rahmidiani, pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan mendaftarkan diri ke KPU. Selama proses pendaftaran, pasangan ini membatasi jumlah massa pendukung sebagai bagian dari protokol kesehatan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini verifikasi yang sudah dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa berkas kami lengkap. Sama koalisinya, terus melihat tanggapan dua pasangan calon sebelumnya sudah mendaftar. Alhamdulillah, nama koalisi kami Partai Rumah Kita Bersama, Partai Koalisi Rumah Kita Bersama. Kemudian juga kami sengaja memang mendaftarkan yang terakhir karena urut-urutan, ya. Demikian, saya kira dengan yang lain, alhamdulillah mereka juga partai pasangan yang lain sudah mendaftarkan diri. Saya kira kita sudah jelas formasi yang akan mengikuti kontestasi ini.
pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan diusung oleh sejumlah partai politik. Di antaranya Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Gelora. Namun dari sejumlah partai tersebut, hanya Partai Golkar yang memiliki 10 kursi di Parlemen Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, kontributor iNews melaporkan. Sejumlah artis terkenal mencoba peruntungan pada pemilihan kepala daerah serentak Desember 2020 mendatang. Pilkada serentak kali ini juga diikuti oleh sejumlah anak artis. Anak almarhum penyanyi Arafik yang juga artis, yaitu Fadia Arafik, mendaftar ke KPUD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah bersama pasangannya Riswadi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pekalongan. Pasangan ini didukung 6 partai politik, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, Demokrat, PSI, dan PAN. Pasangan Nina Agustina, Dai Bakhtiar, dan artis Lucky Hakim mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Indramayu tahun 2020. Pasangan ini diusung 4 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan Partai Perindo. Aktor dan presenter televisi David Kholik secara resmi maju dalam pilkada di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. David Kholik maju sebagai calon wakil wali kota Bukit Tinggi mendampingi Irwandi Datwak Batujua sebagai calon wali kota. Pasangan ini diusung Partai Nasdem, PAN, dan PKB, bersaing dengan 2 pasangan calon lain, Erman Safar Marfendi dan pasangan petahana Ramlan Nur Matias dengan Syafrizal Datwak Palanggagah. Sementara itu, politisi muda Dadang Supriyatna dan artis ibu kota Sahrul Gunawan akhirnya secara sah terdaftar di KPU Kabupaten Bandung sebagai konstentan pada Pilkada Kabupaten Bandung Jumat kemarin. Artinya siapapun boleh dipilih dan memilih dan punya hak semua untuk memimpin Kabupaten Bandung. Siapapun putra bangsa, anak bangsa ini. Pasangan ini diusung Partai PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS, serta didukung 5 parpol non-parlemen yaitu Hanura, Perindo, Berkarya, PKPI, dan Garuda. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kesenian daerah memeriahkan pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Di Bolaang Mongondo misalnya tarian daerah menyambut kedatangan paslon bupati dan wakil bupati di KPU. Sementara itu di Badung, Bali, parade budaya menyambut kedatangan paslon di pintu masuk kantor KPUD Badung. Kedua calon bupati dan wakil bupati Iskandar Kamaru dan Dedi Abdul Hamid dikawal ribuan massa pendukung dengan berjalan kaki. Menuju KPU, kedua kandidat petahana ini disambut dengan tarian khas daerah Bolaang Mongondo. Keduanya mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Sesuai protokol pencegahan COVID-19, kedua pasangan calon serta sejumlah pengurus partai pengusung langsung mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh sebelum menyerahkan berkas pendaftaran. Yang mengenakan ID. Tidak hanya itu, seluruh berkas pasangan calon yang disediakan tim penghubung disemprot dengan cairan disinfektan. Pasangan petahana ini didukung 3 partai gabungan yaitu Partai Gerindra, PDIP, dan Perindo. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Badung, Bali sekaligus petahana Inyoman Giri Prasta dan Ketut Swiyasa atau Giriasa ke kantor KPUD Badung berlangsung meriah dengan adanya parade budaya mulai dari gamelan Bale Ganjur hingga atraksi Kera Putih atau Hanoman yang menyambut kedatangan paslon di pintu masuk kantor KPUD Badung. Sebelum memasuki kantor KPUD Badung, Hanoman menyerahkan kotak kepada paslon Giriasa yang berisi berkas pendaftaran. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Giriasa, I Gusti Anom Gumanti. Penerapan protokol kesehatan yang ketat membuat hanya 25 orang, termasuk paslon yang diizinkan masuk menuju ruang pendaftaran.
Kawan-kawan operator mohon. Pilkada Badung 2020 dipastikan terjadi tarung calon tunggal atau melawan kota kosong setelah Partai Golkar memilih mengusung incumbent. Dari perwakilan gabungan partai politik kepada Ketua KPU. Dari Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara dan Badung, Bali, Risnan Labenjang, Bagus Alit, iNews melaporkan. Puluhan pelanggar aturan protokol kesehatan dihukum merenung di area pemakaman khusus korban COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama iNews Pagi.